Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat hingga pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam satu kegiatan mencari ilmu, yaitu mata kuliah Fathul Qarib, ya, masih dalam bab yang sama, yaitu bab jinayat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan coba lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan macam-macam macam-macam pembunuhan, ya. Hari ini kita membahas tentang salah satu macam dari pembunuhan, yaitu pembunuhan yang disengaja secara murni. Baik, sebentar. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik di sini saya sudah tampilkan, ya. Sudah tampilkan satu matan, ya, tentang pembunuhan secara sengaja murni. Nah, kemarin kita ada berapa macam pembunuhan kemarin yang sudah kita bahas? Ada? 3, Ustadz. Yang pertama adalah sengaja. Yang betul-betul disengaja atau murni. Arabnya? Pembunuhan yang betul-betul tidak sengaja. Bahasa Arabnya? Qatlul amdi. Mahad, ya. Qatlul amdil mahdi, ya. Atau al-amdu mahdu, ya. Yang kedua adalah qatlul khata, ya. Qatlul khata'i mahdi, ya. Al-khata'u al-mahdu, ya. Itu pembunuhan yang tidak sengaja murni. Yang terakhir adalah qatlul amdil khata', ya. Atau al-khata'u al-amdu al-khata'u. Jadi membunuh terkesan sengaja tapi sebenarnya keliru, ya, keliru. Baik. Nah, teman-teman kelihatan nggak? Coba siapa yang bisa membaca? Siapa yang bisa membaca? Ada yang bisa? Sudah ada harokatnya, ya? Ada? Anak coba Ustaz. Baik, silakan. Al-amdu mahdu. Fal-amdu mahdu wa ayyamida ila darbihi bima yaqtulu ghaliban wa yaqsidu qatlahu bidzalika fayahibul qa'idu alaihi fa in afa anhu wajibat diyatun mughaladzatun halatun fi mali qatil. Baik. Ada lagi satu orang lagi, silakan. Al-amdul mahdu wal-amdul mahdu wa an ya'mida ila darbihi bima yaqtulu ghaliban wa yaqsidu qatlahu bidzalika fahibbul qawadu alaihi fa in afa anhu wajibat diyatun mughalladatun halatun fi mali qatil. Sekali lagi, satu orang lagi. Kami boleh Ustaz. So. Al-amdul mahdu. Fal-amdul mahdu huwa an ya'mida ila darbihi bima yaqtulu ghaliban
wa yaqsidu qatlahu bidzalika fayajibul qawadu alaihi fa in afa anhu wajabat diyatun mughaladhatun halatun fi malil qatili. Baik, terima kasih ya. Coba ada yang bacakan terjemahannya? Silakan. Neng Tat. Silakan. Artinya membunuh murni sengaja, yaitu menyengaja memukulnya dengan alat yang bisa membunuh pada umumnya. Dan menyengaja membunuhnya dengan alat tersebut, maka wajib dikisos. Apabila korban memberi maaf, dia wajib diat yang diberatkan ketika itu diambilkan dari harta sang pembunuh. Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Teman-teman, mungkin ada yang bisa menjelaskan? Tadi arti sudah dibacakan. Coba ada yang baca lagi satu kali lagi artinya, silakan. Firda Ustadz. Silakan. Membunuh murni sengaja yaitu menyengaja memukulnya dengan alat yang bisa membunuh pada umumnya dan menyengaja membunuhnya dengan alat tersebut maka wajib dikisos. Apabila korban memberi maaf, dia wajib diat yang diberatkan seketika itu diambilkan dari harta sang pembunuh. Baik, silakan. Ada yang mau menjelaskan? Jadi pembunuhan itu pembunuhan yang disengaja ini niatnya ada, niatnya memang untuk membunuh dan dengan alat yang biasa dipakai untuk membunuh. Terus? Lanjut. Jadi apa namanya, jumlah ini ya, kalimat ini dalam bahasa Indonesia, kalimat ini jumlah dalam bahasa Arab ya, bahwasanya yang dimaksud dengan amdul mahdu atau kesengajaan yang murni, di mana seorang itu ya melakukan pembunuhan dengan intensi atau niat untuk membunuh. Ya, selain itu ya dia menggunakan alat-alat yang memang digunakan untuk membunuh, ya. Itu adalah pembunuhan secara sengaja. Seperti ada seseorang yang memang niat ya, motifnya memang ingin membunuh. Kenapa kamu membunuh dia? Ya saya pengen mencabut nyawanya ya, membuat dia mati. Alat yang digunakan adalah memang alat untuk membunuh seperti pedang atau pistol gitu ya. Itu memang biasa digunakan untuk membunuh gitu ya. Atau apa namanya, laras panjang gitu kan. Golok, nah ini biasa untuk membunuh. Jadi selain juga niatnya, alat yang digunakan pun umumnya dapat digunakan untuk membunuh orang tersebut, untuk mencabut nyawa orang lain. Nah, ini adalah pembunuhan tidak sengaja. Nah, hukumannya adalah ketika kita membunuh dengan sengaja, ya, atau jika ada seseorang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, maka dia wajib dikenakan kisos. Artinya dihukumi mati. Dia wajib dihukumi mati. Dan namun dengan catatan jika keluarganya tidak memaafkan, ya. Jika keluarganya tidak memaafkan. Ya. Ini maaf, bukan korban ya sebenarnya, ahli waris ya, ahli waris ya, keluarga korban mungkin ya. Jadi kalau korban nggak mungkin bisa memaafkan karena dia sudah meninggal, benar nggak? Nggak ada, nanti pas ketika mati, maaf, antum memaafkan anak nggak? Ya udah mati, nggak bisa jawab gitu ya. Jadi
Nah, ketika tidak bisa dimaafkan, tidak mau maafkan keluarga korban, maka sang pembunuh wajib dikisos. Namun ya jika sang pembunuh dimaafkan oleh keluarganya, maka bagi pembunuh itu diwajibkan untuk membayar denda, ya, membayar denda yang diambil dari harta sang pembunuh, ya, ini dari harta sang pembunuh. Tapi menyerahkan denda juga bukan suatu hal yang ringan gitu ya, karena dendanya cukup besar, ya. Di antaranya adalah nanti kita akan coba bahas dendanya seperti apa, ya. Di antaranya dendanya itu sekitar 100 unta, ya. Kita ibaratkan unta itu sapi lah, sapi rata-rata paling murah itu sekitar 25 juta. Kali 100 jadi berapa tuh? Banyak lah ya, gitu ya. 25 juta kali 100 ya, sekitar 2,5 M ya. Seperti itu. Jadi memaafkan juga nggak selesai, dia harus bayar denda. Nah ini bagi pembunuh yang dimaafkan oleh keluarganya. Nah sampai sini sudah dipahami? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Kita masuk ke kaidah, ya, kaidah nahwiyah, kaidah nahwu. Kemarin kita sudah belajar tentang isim, ya. Masih ingat? Masih ingat? Ingat, Ustaz. Coba siapa yang bisa membacanya? Menyebutkan kaidahnya. Ayo, masih ingat nggak? Coba. Al-kalamu mufidu bil wada'i aksamu salah salatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a Limakna. Fal ismu yu'rafu Bil hifz. Bildi wa tanwin Dukhulil alifi walami wa hurufil wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa hurufil qasam ya wahya ba'u watahu. Baik. Nah, jadi ada berapa tanda isim itu? 5. Ada 5. 1. Duhulul alif wal lam. Belum ya, 1. Terus. Hafad. Dia berharokat akhir Kasroh. kasroh. Yang kedua, tanwin. Berakhiran tanwin. Yang selanjutnya Mengandung alif dan lam. ya, dia dimasuki alif dan lam. Terus selanjutnya Dimasuki huruf jar. khafad atau huruf jar, ya. Apa aja? Wahia wa an ala wa fi wa rubba wal ba wal kafu. Ya, yang terakhir adalah huruful Kosam. apa huruful qasam? Huruf Sumpah. Ya. Apa aja? Ya. Wallahi, ya. Kalau wallahi qasam pasti kasroh. Billahi, ya. Allahi, gitu kan. Seperti itu. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Coba ada yang bisa ngulangi 1. Satu. Tanda-tanda isim. Khafad.
2, Tanwin. 3, Masukkan alif lam. Yudkhulil alif. Mengandung 4, alif. 4. Dimasuki huruf jar. Ya, huruf jar, huruf khafat. Terus Kosam. baik. Nah, sekarang kita masuk ke fiil. Kemarin kan fiil ya. Kemarin kan isim, sekarang masuk fiil ya. Tanda-tanda. Siapa yang mau baca? Ustaz. Sok, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu yurafu biqad wasini wa saufa wa ta'i ta'nisi as-sakinati wal harfu la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Artinya, Fi'il itu dikenali dengan keberadaan. Qad artinya sungguh atau terkadang, sin akan, saufa akan, ta'i ta'nisi as-sakinati ta'nis yang mati. Huruf itu adalah sesuatu yang tidak memenuhi ciri-ciri isim dan fi'il. Ya, itu ya. Jadi ada berapa ciri-ciri fi'il? Ada berapa? Ada 4. 1. Qad. Qad, Terus. sin, Terus. saufa, Ya, ini adalah diantara tanda-tanda fi'il. Nah, jadi kalau ada misalnya qad, setelah qad itu pasti fi'il. Contohnya apa? Qad yakumu Zaidun. Contohnya dalam Al-Qur'an. Qad misalnya lahal mu'minun ya. qad aflaha man tazakka. Mu'minun ya. Kalau aflaha dan seterusnya ada qad aflaha man zakka, man gitu kan. Aflaha ya. Qad aflaha. Aflah ini berarti isim atau fi'il? Jelas ya? Ya. Kalau setelah qad itu nggak ada isim. Ya. Jadi teman-teman kalau nemu kata setelah qad itu pasti fi'il. Ya. Artinya apa? Beruntung. Beruntung ya. Orang-orang yang beriman. Nah. Oke. Maka apa lagi? Ya. Walaqad yassarna Qur'ana Lizikri bahal mim mudzakir. Ya, bahal mim mudzakir. Walaqad yassarna fi'il apa isim? Itu ya. Nah, ini adalah lagi contoh. Qad kana. Qad kana lakum fi Rasulillah. Coba. Qad kana lakum fi Rasulillah
uswatun hasanah. Nah, uswatun Hasanah. hasanah. Kata ini fi'il apa isim? Fi'il. Apa? Sedikit tepat ya. Nah, yang jelas pokoknya setelah kod itu pasti Fi'il. kode kana, gitu ya. Ada lagi. Kalau kode kana sana fi Ahsani. Ahsani taqwim. ini ahsani. Maka ciptakan manusia dengan apa dalam sebaik-baiknya penciptaan, sebaik-baiknya rupa. Oke. Lakwa lapa khalaqna fil apa isim? Fi'il. Paham ya? Sampai sini paham nggak? Insyaallah. Insyaallah paham Ustaz. Baik. Kedua apa? Sa. Saya lulus sufaha. Berapa? Saya lulus sufaha minan nas. Benar nggak? Benar. Benar Ustaz. Awallahum ya. Yes. Sa. Nah, ini di depan. Nah, yakulu ini fi'il apa isim? Fi'il. Nah, itu fi'il. Fi'il. Nah, gitu. Lagi, ya. Apalagi coba kasih contoh yang lain. Lagi. Kalla saufa lamun saufa. Ya. Saufa. Ta'lamun ini isim apa fi'il? Fi'il. Ya. Lagi. Kalla saya lamun. Ya. Mana fi'ilnya? Ya'lamun. Paham sampai sini? Insyaallah. Tuh ya. Ta dan saufa. Selanjutnya ta'ut ta'nis. Nah. Seperti duribat. Nah, alaihim duribat alaihim. Nah, ini fi'il. Fi'il. Fi'ilnya Duribat. Libat. apa? Tanda fi'ilnya apa? Ta'tani sakinah. Tata. Tata. Sakinah. Ini ya. Itu menunjukkan perempuan. Ya. Duribat. Ini, kalau lagi contohnya. Hurrimat alaikum. Hurrimat alaikum. Ummahatukum. Nah, mana fi'ilnya? Hurrimat. Hah? Hurrimat fi'il. Fi'ilnya
Durimat. Ada tahu ya. Nah, di sini. Oh. Nah, Insya Allah Ustaz. ya. Apa kecil? Aflahal mu'minun. Kodnya itu taukid gitu ya. Aflah apa? Isim. Waduh, jangan ya. Atau kalla saya'lamun. Wah, ya'lamun ini isim, nggak boleh ya. Kalla sawfa ta'lamun. Wah, ta'lamun ini isim, nggak boleh itu. Fi'il ya, karena depan sawfa dan sa. Ya, kayak misalnya fa'alat doroba katabat takdiru iya kan? Artinya ini semuanya ya. Oke. Sampai ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Kedua, kaidah sharaf. Kita yang ini. Kaidah fi'il madhi. Ya. Dalam ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altum fa'altum. Fa'altum apa enggak? Apa? Ya. La fa'ala fa'alu. Jumbrang jos gitu ya. Kita baca. Iya, coba Setia baca. Nah, Ustaz. Fa'ala. Baca biasa aja ya, Ustaz. Nah, ini apa? Ada fa'ala, aku Enggak bisa nadanya. fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'alta, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Jadi biar cepat dibaca, dilaguin ya, orang pesantren. Nanti PR untuk dihafalkan ya. Fa'ala ini fi'il madhi ya. Dua ya. Yang akhirnya itu muqaddarah takdiruhu huwa. Fi'il yang akhirnya tersembunyi ya. Yaitu huwa. Fa'ala ini adalah fi'il yang fa'ilnya muqaddarah takdiruhu, yang tersembunyi ya. Itu apa? Ya, mereka berdua ya. Fa'alu ini fa'alu ini laki-laki semua, cuman bedanya jumlahnya berbeda. Jadi kalau misalnya
Fa'ala kata ganti dia, ya, kata ganti orang ketiga satu orang. Fa'ala kata ganti orang kedua namanya untuk menunjukkan fa'ilnya kata ganti orang ketiga dua orang. Ya. Fa'alu itu lebih dari 3. Atas itu mereka itu dalam ilmu itu fa'alu. Karena ini fi'il madhi yang artinya present past tense di kelompok, maka ketika fa'ala dia ya mengerjakan. Salah dia berdua, laki-laki 2 orang. Fa'alu mereka laki-laki bekerja. Ya, dia orang berdua perempuan karena perempuan lebih dari 3 lebih bekerja, ya. Anta kamu ya telah orang ya Altuma kamu berdua telah itu laki-laki semua laki-laki. Antum ketika 3 lebih telah nanti ya Pak. Ya, perempuan 1 orang telah Altuma kamu berdua ya telah kalian 3 atau lebih bekerja karena di sini Insyaallah Ustaz. Baik. Ya. Tapi sebelumnya sudah apa belum ini? Kita pindah dulu bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Kita lanjut ke jawabnya. Baik. Pak, ya. Isim istinaf. Nah, ada kalanya dia ataf juga. Tapi karena ini adalah kalimat baru setelah titik maka istinaf. Wa juga kadang-kadang istinaf. Biasanya ataf. Itu kita sambung. Ketika kata setelah itu adalah sebenarnya menunjukkan kalau kalimat baru itu jebakan ya kalau amru yang di awal kalimat itu mubtada ada mubtada mahdzuf ya itu disebutlah amdu ya al-mahdu ya antara ciri-ciri naat itu kata memiliki bentuk yang sama yang
Caranya adalah dua-duanya ma'rifat. Ya, ciri ma'rifat adalah alif lam atau dua-duanya yaitu karena di sini ada alif lam dua-duanya dengan harokat yang sama, diakhiri dengan harokat yang sama, kemungkinan dan besar ini adalah nats, ya, nats, ya. Makanya di sini konsekuensinya kalau ini sifat atau naat alhamdulillah terjemahnya kita adapun ya. Adapun sengaja membunuh dengan sengaja yang ini sifat ya. Kalau sifat kenaan itu umumnya pakai yang murni ya, kuat itu ya. Ini jadi wa ayyamida ini jadi khabar jumlah. Nah, pasti kalau mubtada harus ada khobar. Ada khobar dari amdu wa ya. Wa ayyamida ini khobar jumlah namanya. Ya, walaupun wa ayyamida ini dia juga menjadi mubtada. Ya. Wa ayyamida mubtada, wa-nya mubtada, khobarnya ayyamida. Gitu ya. Nah, ini al-amdu di sini adalah mubtada, khobarnya apa? Ayyamida, ya. Bila dorbi. Nah, kalau misalnya khobar dari huwa ini mubtada apa? Ayyamida. Ustaz, ini kan fi'il, ya. Kan isi namanya masdar muawwal. Masdar muawwal adalah fi'il yang didahului an masdar ya. Olah-olah fi'il tapi sebenarnya isim. Dan asal kata dari ayyamida adalah abdan. Dan yakun itu kaunan kaunu ya. Kaunu ya. Sama yang coba ya. Kitaban. Yang ini bukan kedudukannya karena depannya adalah ain an, maka dia isim jadi muawwal. Isimnya bukan fi'liyah tapi jumlah isimnya ya. Bukannya ada ya ila jar ya. Nah karena ini apa namanya huruf itu kemarin jadi huruf itu ada maknanya kalau dia berhubungan lain karena sebenarnya huruf ini tidak bermakna dan terkadang tidak di apa tidak diberikan mana ya karena kalau akhirnya menjadi sendiri ya. Kalau misalnya kita kasih ya apa enggak ataupun dia sengaja kepada tidak diartikan sengaja itu sengaja memukulnya ya. Dorbihi torbut mudok ya mudok ini pun ya ini masdar lebih
masdarnya juga maf'ul bih. Oke. Lanjut bima. Ya, bima, bi apa huruf apa bi? Huruf min an ala wa fi wa rubba wa ba'u, huruf apa tuh? Huruf jar. Ya. Ma ini isim istifham. Ya, maka jar majrur. Ya. Karena nggak mungkin ya setelah jar itu ciri-ciri isim itu di apa? Di apa? Ciri-cirinya dimasuki huruf jar. Paham nggak? Itu ma ini kedudukannya apa? Isim, tapi isim istifham. Ya. Nah, kalau ada huruf jar yang bertemu dengan istifham, maka dia kedudukannya la mahallahu minal i'rab. Jadi kata setelahnya ya tidak terpengaruh dengan keberadaan bima. Ya, walaupun bi ini jar, gitu kan, ya karena ada ma, dia nggak jadi majrur, gitu ya. Dan juga nggak harus isim, ya gitu ya. Bima, maka di sini yaktulu, jadi kembali ke nol. Ya. Jadi setelah ini nggak ini nggak mempunyai kedudukan di i'rab sehingga tidak berpengaruh terhadap ke namanya kata-kata atau sesuatu yang setelah. Ya. Yaktulu, ya. Qatala yaktulu, ya. Fi'il apa ini? Mudhari, ya. Artinya membunuh, ya. Membunuh. Siapa yang membunuh? Ya. Membunuh siapa? Ya. Ya, qatil, ya. Yaqtulu qatil, ya. Ghaliban. Ghaliban apa? Pada umumnya. Jadi fi'il mudhari, ya. Dan apa namanya? Ghaliban ini dzaraf, ya. Dzaraf itu kata tunjuk tempat atau kata tunjuk banyaknya atau kata tunjuk apa namanya? Pengulangannya seperti ada goliban, ada kasiron, ada ahyanan, itu dzaraf, ya. Dzaraf zaman, tapi dzarafnya menunjukkan hal tersebut sering dilakukan. Dzaraf. Sama juga seperti amama, ya, amama, ba'da, qobla, itu ya. Itu dzaraf. Kata tunjuk waktu. Oke. Wa huruf athof, ya. Huruf athof, ya, dan yaksidu, ya. Bermaksud. Yaksidu bermaksud qatlahu, ya, membunuh, ya, membunuh, ya. Oke, ya. Ya. Bermaksud membunuh, ya. Nah, bidzalika, bi apa tadi huruf apa bi? Jar.
Isim. Hah? Kata isim. Fiil. Iya. Hah? Isim, Ustaz. Nah, Isim. hah? Kenapa isim? Masa lupa? Karena sebelumnya huruf jar. Nah, gitu. Simpel ya. Pokoknya kalau ada huruf jar pasti isim depannya. Ini isim apa? Isim isyarah. Ya. Kata apa? Tunjuk. Kata tunjuk. Ya. Tempat. Dalika. Isim. Ya. Dengan itu, ya. Pak. Ini huruf atop. Ya. Tapi nggak diterjemahkan ya. Ini bisa disebut atop, jika juga sebut dengan fa'a muzammalah. Ya. Fa yang sebagai muzammalah, jadi sebagai pengindah aja, walaupun tidak bisa diartikan. Gitu ya. Karena kalau misalnya ini syarat, maka harus ada jawab syarat, harus ada syaratnya. Cuman di sini nggak ada syarat ya. Jadi ya kita anggap atop atau fa'al muzammalah. Gitu. Nah ini yajibu fi'il mudhari. Ya. Kembali ke mana apanya? Ya, atopnya itu kembali ke ya. Ini wa atopnya kemana? Ya, ke yak dulu. Ya. Yajibu kembali kemana? Ke lu. Nah, gitu ya. Atop. Karena atof ya. Terus yajibu apa? Diwajibkan. Diwajibkan apa? Kisos. Ya. Yajibu rimur ini. Yajibu qawadu alaihi. Oh, wajib qawadu itu ya kisos ya. Qawadu. Kisos. Kisos ya. Alaihi ya. Ala ini jar majrur kepadanya. Oke. Atau padanya. Fa'in. Nah, ini baru ya. In syartiyah. Walaupun fa-nya di sini masih atof ya. Atof, tapi in-nya itu syarat. Ya. Jika, maka jika ya. Ya. Apa? Fi'il apa? Apa ya'fu? Afwan. Fi'il madhi musanna ya. Ini kalau afa gini berarti ada yang mahdzuf ya. Apa? Fi'il madhi musanna kan? Kan seperti apa tadi? Nah, fa'ala ya. Benar. Ini berapa orang berarti? 2 orang. 2 orang. Apa? Ya, ini menunjukkan jika 2 orang itu telah memaafkan, ya. Siapa yang memaafkan? Keluarga korban. Keluarganya. Keluarga. Keluarga kan apa didetiknya dengan orang tua ya, ayah ibu. Makanya apa? Ya, 2 orang. Oke. Maaf. Anhu jar majrur ya. Ya, gitu aja lah ya.
Darinya wajabat, ya, diwajibkan, ya. Wajabat diwajibkan dia. Ya. Nah, wajabat ini kedudukannya apa? Iya. Fi'il apa? Fi'il? Mudhari. Fi'il Fi'il madi. madi. Fa'ilnya? Wajaba. Bukan fa'ilnya. Fa'ilnya muqaddar takdiruhu tersembunyi. Apa? Wa umahum hiya humahunna. Mana? Wajabatnya kemana? Iya. Wajabat diwajibkan. Nah, kan? Iya. Kemana hiyanya? Ke Pembunuh. satu. Ya. Kan kayak tadi, doroba Ahmadu. Ya. Jadi kalau misalnya fi'il madi itu kata kerjanya didahulukan. Ya. Contoh. Doroba. Kalau Ahmad telah membaca buku, ya. Artinya gimana? Bahasa Arabnya gimana? Ahmad telah membaca buku. Yaqra'u Ahmad. Qara'a Ahmad. Qara'a Ahmad. Kitaban, ya. Kitaban. Oke. Terus lagi misalnya Fatimah membaca, Fatimah menulis buku. Katabat. Kataba Fatimah. Katabat. Fatimah tulis kitab kan? Ya. Mana fiilnya dari Fatimah ini? Katabat. Karena Di awal kalimat. Failnya Fatimah. Ya. Fatimah muannas, ya. Nah, itu. Jadi katabat Fatimah. Kenapa Fatimah? Kenapa katabat? Karena failnya muannas. Ini Qura'a. Kenapa Qura'a? Karena failnya Ahmad. Ahmad muzakkar. Nah, jadi di sini lihat wajabat dia tuh. Kenapa wajabat? Karena setelahnya ada failnya Mu'annas. Ciri mu'annas adalah Marbutoh. Ya, Fatimah, Khadijah gitu ya. Simpelnya, walaupun banyak juga yang tidak ada tar marbutohnya, dia mu'annas gitu ya. Nah, ke setiap jama itu mu'annas kan. Kalau jami'in mu'annas ini. Terus diatun mughaladotun. Ingat, ada dua kata nakiro, tanwin. Ini apa tandanya? Ya, seberang. Man'ut. Naatnya mana? Mughaladatun. Diatun. Man'ut. Oh, gitu kan. Nah, dan diatun fa'il ya, mughaladun naat ya. Halatun. Apa nih? Naat juga ya.
atau disebut dengan hatsani. Tetap dia, karena disebut tawabi. Jadi walaupun nanti mudhaladatun halatun kabirun dan sebagainya, tetap manutnya mah dia, gitu ya. Maafnya bisa beribu-ribuan gitu kan. Oke. Misalnya Allahur Rahmanur Rahim gitu ya. Allahur Rahmanur Rahim gitu dan sebagainya. Al-Malikul Qudus, Assalamul Mu'minul Muhaiminun. Ujung-ujungnya manutnya kemana? Ke Allah. Allah Ar-Rahmanur Rahim itu naat semua gitu ya. Ke Allah manut. Fi jar majrur ya mughalladatun dia berat ya. Berat, apa? Mughalladah berat ya. Mughalladatun segera ini ya dari kepada ya mali harta al-qatil ya pembunuh ya. Nah ya ini huruf apa nih? Huruf jar. Huruf jar. Kalau depannya huruf jar berarti Ism majrur. Iya. Isim apa fi'il? Isim. Karena di depannya adalah huruf jar, maka isim setelahnya menjadi Isim majrur. majrur harokat Kasrah. Nah, kalau misalnya kayak gini kan, ini ada alif, ini enggak ada alif lam, nakiro, ini ada alif lam, ya, ma'rifat. Terus di sini juga enggak ada tanwin, padahal enggak ada alif lam. Ini ciri-cirinya apa? Ciri-ciri apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ya, jadi ini naat manut apa mudhof ilaih? Mudhof ilaih. Mudhof. Ya. Ini seperti ini. Ada juga yang nakiroh ya. Tapi biasanya nanti yang mudhofnya, harokat mudhofnya itu enggak bertanwin. Ya, misalnya fi qabri wasi'in ya. Enggak alif lam ya. Tapi yang satunya biasanya ciri-cirinya enggak bertanwin. Walaupun tidak ada alif lam. Karena enggak boleh ada tanwin pada kata yang mengandung alif lam. Sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Paham? Allah baik ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, mangga kepada pembicara Pak MC untuk menutup kegiatan ini. Nanti insya Allah video kali ini akan saya share di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Silakan MC-nya ditutup dulu. MC. Assalamualaikum. Sudah ada MC ya? Baik, langsung aja. Mungkin kedepannya tolong diorganisir ya. Ya, rapih ya kuliah. Baik, terima kasih. Kita tutup saja dengan baca hamdalah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalumu bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.